Mudah-mudahan ocehan kali ini bermanfaat. Intinya semut yang jauh di sana bisa dilihat, tapi gajah di dekat sendiri tidak bisa dilihat. Itulah kita yang sebenarnya. Oke guys, kita lagi ada di Taipa, apa namanya? Lembah Sada. Kita lagi memancing dengan sapi. Ada teman memancing di belakangku guys. Nih sapi. Ini lagi menemani kita memancing di lautnya guys. Oke guys, kita lagi refreshing teman-teman. Tepatnya di Lembah Sada, di pinggir pantai. Karena Lembah Sada ini bisa dikata pinggir pantai laut lepas. Cuman nggak ada perahu, jadi kita mancing di pinggir saja. Tapi kayaknya susah. Oke teman-temanku dimanapun anda berada, sambil menunggu jora melengkung, kita akan mengedukasikan sesuatu, yaitu apa yang terjadi akhir-akhir ini. Yaitu walaupun sebenarnya terlambat, tapi intinya biarlah saya berkontribusi untuk menyampaikan sesuatu, yaitu penghinaan Presiden Perancis kepada Nabi saya, Nabi umat Islam. Kenapa mesti ditanggapi teman-teman? Karena ini adu domba yang sebenarnya. Saya Akis Pertiwi sebagai umat Islam mengecam pernyataan Presiden Perancis yang sudah menghina umat Islam. Saya sangat mengecam itu teman-teman. Walaupun saya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi setidaknya saya tidak terima kalau Nabi saya diperlakukan seperti itu. Walaupun kita tahu bahwa mungkin dia tidak tahu karena dia tidak pelajari ajaran ilmu kita, dan dia membenci Nabi kita karena memang kita berbeda agama. Tapi sebagai presiden sebenarnya tidak boleh begitu. Memecah belah umat, memecah belah masyarakat, memecah belah warganya, itu sebenarnya tidak boleh lah kalau begitu terjadi begitu. Jadi teman-temanku, inilah video singkat yang saya bikin, hanya ingin mengucapkan bahwa saya ikut mengecam pernyataan Presiden Perancis yang telah menghina Nabi Islam atau Nabi saya Muhammad SAW, yang akhirnya membuat masyarakat riuh. Sebenarnya kalau kita mau pikir teman-teman, kenapa agama lain bisa seberani itu kepada umat Islam? Karena dia sudah belajar sekarang, dia sudah pelajari semua bahwa Islam sekarang tidak bersatu. Islam sekarang tidak bisa kayak dulu lagi. Islam sekarang hanyalah sekedar nama yang mereka pelajari. Itulah yang mereka pelajari teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena bisa dikata 90 atau 100% negara di dunia ini tidak ada yang memakai aturan Tuhan. Itulah dia pelajari sebenarnya, kalian tidak tahu. Dari 100% negara di dunia ini, mungkin hampir tidak ada yang memakai 100% ajaran Tuhannya. Apalagi kita di Islam ini, sedangkan kita saja bertikai. Dorang pelajari semua itu, sedangkan kita saja antara kelompok bertikai, antara ini bertikai, berkelahi. Jadi orang sudah pelajari semua.
Karena tidak ada persatuan di antara kita semua. Aliran ini lain, aliran ini lain, aliran ini lain, kelompok ini lain, kelompok ini lain. Itulah mereka pelajari sebenar-benarnya. Dilihat kita terpecah antara satu sama lain. Makanya mereka seenak-enaknya dan tidak akan pernah takut kepada Islam lagi. Walaupun Islam pernah berjaya di saat Nabi memimpin semua ini. Itulah yang pernah sebenarnya harus kita lakukan, yaitu adalah persatuan. Dan tidak usah jauh-jauh. Jauh sekali kita melihat di sana, ibaratkan seekor semut yang jauh di Perancis sana bisa kita lihat. Tapi gajah di negeri sendiri tidak bisa kita lihat. Karena apa? Masuk akal tidak? Negara se-Indonesia ini, seperti Indonesia ini, mayoritas Islam, 85% Islam di negara ini. Tapi kenapa tidak bisa memakai aturan Tuhannya 100%? Itulah yang kau perlu pelajari sebenarnya. Tak usah lihat dulu jauh-jauh. Tak usah dulu kita lihat jauh-jauh, karena ini semua sudah yang membuat orang tidak takut lagi sama ajaran Tuhan. Ya, itulah orang tidak tahu. Kenapa? Hampir mayoritas negara di dunia ini tidak ada yang memakai aturan Islam 100% di negaranya. Hanya orang belajar. Kebanyakan yang berkuasa sekarang apa? Nggak tahu, ada bilang ada agamanya, tidak juga peduli sama Tuhannya. Itulah yang terjadi sekarang, teman-teman. Jadi marilah kita berbenah diri. Kembalilah kita ke asal. Kembalilah kita ke awal mulanya kita berada. Asalnya kita di mana. Itulah harus kita kembalikan seperti dulu. Karena tidak lain, hanya itu yang bagus kita pakai. Dan seharusnya memang dipakai, tidak boleh tidak. Yaitu memakai aturan Tuhan yang 100%. Kenapa saya mesti bilang begitu? Karena kita lihat sekarang Islam dipecah belah, Islam diobo-obo, aturan Tuhan diobo-obo, aturan Tuhan tidak pernah dipakai. Nggak usahlah bilang agama Islam, aturan Tuhan saja tidak ada negara mungkin pakai sudah sekarang. Mungkin ada cuma sedikit-sedikit, tapi tidak 100% dia pakai. Karena kelalaiannya seorang manusia yang terlalu angkuh dan sombong, menganggap dirinya terlalu benar dan istilahnya bisa mengalahkan Tuhannya. Itulah dia. Makanya jangan kau heran kalau agama lain atau negara lain yang tidak mengenal namanya Tuhan tidak menghargai kita sebenarnya. Jangan kau heran kalau begitu. Karena kita saja tidak memakai aturan Tuhan kita. Jadi disitulah orang pelajari semua kelemahannya kita. Disitulah orang pelajari. Saya bukan menyalahkan umat semua Indonesia. Tidak, saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya hanya bersedih. Kita jauh-jauh melihat di Perancis sana, tapi dalam negeri sendiri kita tidak bisa lihat. Kenapa Indonesia ini tidak bisa memakai aturan Tuhannya sendiri yang 100% dipakai, diterapkan? Oke Pak, ini ada saudara lagi kita memancing. Mantap. Lagi stres tidak ada ikan, jadi terpaksa kita ngoceh-ngoceh saja dulu, ngomel-ngomel. Bukan stres teman, stres. Jadi itu teman-temanku yang perlu kita pedulikan sekarang. Tidak usah jauh-jauh kita melihat ke sana. Tidak usah, itu contoh nyata yang dikasih lihat kita Tuhan itu. Contoh nyata yang dikasih lihat kau, bahwa itu sebenarnya contoh yang harusnya kau pelajari. Bahwa kau terlalu angkuh, tidak memakai 100% aturan Tuhanmu. Itu. Jadi orang tidak takut lagi, tidak peduli lagi. Maka cuma berkumpul sebentar, tidak lama selesai lagi lah. Berkumpul sebentar, tidak lama selesai lagi lah. Itulah yang terjadi dengan kita. Tidak 100% kita pakai aturan Tuhan. Makanya tidak 100% juga perjuangan kepada Islam atau agama. Tidak 100% membela agama Tuhan. Iya. Mereka wajarlah kalau mereka bilang begitu, karena dia tidak tahu. Tapi itu contoh buat kalian semua. Jauh-jauh kau melihat di sana, tapi di dalam negeri sendiri kau tidak bisa lihat. Itulah protes saya. Dan tetap saya mengecam pernyataan Presiden Prancis yang menghina atau membuat sebuah karikatur Nabi saya.
Itu saya tidak bisa terima. Tapi tidak ada daya dan upayaku. Hanya saya bisa memohon kepada Tuhan bahwa mereka sedang memperlihatkan semua kuasanya, ya Allah. Sekarang perlihatkanlah kuasamu. Engkau dapat merubah bumi ini menjadi lautan. Masa hanya satu itu yang tidak bisa kau rubah. Tetapi saya tahu ada maksud di balik semua yang kau perlihatkan kepada kita semua begini. Yang mereka tidak tahu yang sebenar-benarnya, bahwa dunia ini sudah hampir lupa dengan Tuhannya. Hanya segelintir orang yang mengingat Tuhannya. Itulah yang terjadi. Makanya kalian ditegur dan ditegur terus sampai dibelender dengan tsunami, dibelender dengan likuifaksi, dibelender dengan bencana-bencana yang selain itu. Tuhan sudah melihat kalian semua. Oke, teman-temanku, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan ocehan kali ini bermanfaat. Intinya, semut yang jauh di sana bisa dilihat, tapi gajah di dekat sendiri tidak bisa dilihat. Itulah kita yang sebenarnya. Karena apa? Kita bisa koreksi orang, tapi kita tidak bisa koreksi diri sendiri. Itulah yang terjadi. Realita kehidupan seperti itu. Dan harus diterapkan, memakai aturan Tuhan 100%. Tidak boleh tidak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.